Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Bulukumba. Saya Muhammad Asri Johari. Saya Juraida. Saya Muhammad Yusran. Akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Yusran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai coaching, sebagai awal saya akan melakukan tanya jawab bersama Bapak. Iya Pak. Pertama, saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian dari hari ini. Baik pada coaching kita hari ini, saya akan menilai apakah coach dan coachee sudah menggunakan alur tirta atau belum, begitu Pak ya. Kemudian bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, dan juga bagaimana coach menanggapi atau memberikan respon pada coach pertanyaan. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama saya akan tanyakan adalah kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa Pak ya. Terus pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasikan? Itu komponen mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, atau menemukan sendiri langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh gitu Pak ya. Mungkin demikian dulu Pak ya observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya. Iya Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum Ibu Jureda, apa kabar? Sehat-sehat Ki, begitu pun keluarga di rumah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi kita hari ini. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Terima kasih juga sudah menyediakan waktu Pak. Syukurlah kalau begitu. Sambil santai-santai saja ya Bu. Kita ngobrol hari ini. Saya dengar ada beberapa tantangan di kelas soal anak-anak yang lebih senang main HP daripada belajar. Iya Pak, memang itu yang saya rasakan sekarang. Anak-anak itu lebih fokus ke HP dibanding pelajaran di kelas. Kadang saya kewalahan menghadapinya Pak. Wah, memang tantangan besar itu. Saya bisa bayangkan betapa sulitnya menghadapi situasi seperti itu, apalagi di era digital seperti sekarang. Tapi tidak apa-apa, kita coba sama-sama cari solusinya menurut tak sendiri. Apa yang mungkin menjadi penyebab utama anak-anak lebih memilih bermain HP daripada mengikuti pelajaran? Begini mungkin Pak, karena pelajaran terasa membosankan barangkali buat mereka Pak. Mereka merasa lebih tertarik dengan apa yang mereka lihat di media sosial Pak, atau game. Iya, itu bisa jadi. Di dunia digital memang menarik sekali buat anak-anak sekarang. Nah, di pertemuan ini kita akan coba bahas bagaimana kita bisa menarik perhatian siswa kembali ke pelajaran. Jadi, kalau kita sendiri, apa yang ingin dicapai dari sesi kita ini? Baik Pak, saya berharap bisa menemukan strategi yang lebih efektif untuk membuat mereka lebih fokus lagi di kelas Pak. Mungkin ada cara kreatif yang bisa diterapkan Pak. Bagus sekali. Jadi tujuannya adalah mencari strategi yang bisa membantu anak-anak lebih tertarik belajar daripada main HP. Betul begitu? Kita akan coba eksplorasi beberapa metode
yang bisa membantu kita mencapai tujuan itu. Semoga bisa kita bawa pulang beberapa ide baru yang bisa langsung diterapkan. Baik Ibu Cireda, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih serius tapi tetap santai saja. Dari yang kita sampaikan tadi, kita akan fokus mencari cara supaya siswa lebih tertarik belajar dibandingkan main HP ya. Karena apa tujuan utama yang ingin kita capai dari perubahan ini? Pak, saya ingin mereka bisa lebih fokus dan terlibat dalam pembelajaran, Pak. Kalau bisa mereka lebih antusias ikut pelajaran daripada terus-terus melihat HP, Pak. Bagus sekali. Jadi kita ingin siswa lebih terlibat dan semangat belajar di kelasnya. Kalau kita lihat dalam waktu dekat, misalnya 1 atau 2 bulan ke depan, apa kira-kira perubahan spesifik yang ingin kita lihat terjadi di kelas? Ini Pak, saya ingin setidaknya mereka bisa mengurangi waktu main HP selama pelajaran dan lebih banyak berinteraksi sama saya Pak di kelas. Misalnya lebih banyak yang bertanya atau aktif berdiskusi Pak. Wah, itu target yang sangat baik Pak. Ibu, jadi kalau begitu kita bisa buat target konkretnya begini ya. Mengurangi penggunaan HP selama pelajaran dan meningkatkan partisipasi siswa dalam diskusi kelas. Setuju Bu? Saya setuju sekali Pak, itu memang yang saya harapkan Pak. Baik, sekarang kita coba definisikan lebih detail lagi. Misalnya apa indikator keberhasilan yang kita harapkan. Misalnya dari 30 siswa di kelas, berapa banyak yang kita harapkan bisa terlibat aktif selama diskusi Bu? Ini Pak, saya harap minimal 50% lah Pak dari siswa yang aktif bertanya atau memberikan pendapat Pak. 50% siswa aktif itu target yang sangat realistis dan terukur. Lalu untuk pengurangan penggunaan HP apa kira-kira indikatornya Bu? Mungkin Pak dengan aturan sederhana dulu Pak. Misalnya tidak ada yang buka HP kecuali untuk hal-hal yang berhubungan dengan mata pelajaran Pak. Kalau bisa mereka hanya gunakan HP saat diberikan tugas yang memang butuh HP Pak. Itu juga ide yang baik Bu. Jadi untuk indikatornya bisa kita buat tidak ada siswa yang menggunakan HP untuk hal di luar pelajaran selama jam belajar. Setuju Bu? Iya setuju Pak, setuju sekali. Semoga bisa terwujud Pak ya. Insya Allah kita upayakan bersama-sama. Yang penting kita sudah punya tujuan yang jelas, meningkatkan partisipasi siswa hingga 50% dan memastikan penggunaan HP hanya untuk kegiatan pembelajaran. Sekarang kita akan lanjut untuk melihat bagaimana cara kita mencapai tujuan ini. Oke Bu Cireda, kita sudah punya tujuan yang jelas. Sekarang mari kita coba gali lebih dalam lagi situasi yang terjadi di kelas ya. Dari pengamatan Pak selama ini, apa yang biasanya membuat siswa lebih memilih main HP daripada mengikuti pelajaran? Menurut saya Pak, mungkin karena mereka merasa pelajarannya itu membosankan Pak. Atau bisa jadi mereka lebih tertarik dengan konten di media sosial Pak. Saya mengerti Bu. Kalau dari perspektif kita sendiri, apa yang biasanya menjadi tantangan dalam membuat pelajaran lebih menarik untuk mereka? Tantangannya Pak, menyelesaikan materi dengan cara yang lebih interaktif Pak. Saya terkadang merasa kesulitan Pak menemukan metode yang tepat untuk menarik perhatian mereka. Menarik sekali ya Bu. Jadi kita merasa bahwa metode pengajaran yang interaktif bisa jadi kunci dari pengalaman kita yang lalu-lalu. Apakah ada metode atau pendekatan tertentu yang pernah berhasil membuat mereka lebih tertarik ya Bu? Iya Pak, ada Pak. Mudah-mudahan dengan begitu saya bisa memberikan kedisiplinan Pak kepada mereka. Disiplinan ya Bu. Itu pengalaman yang bagus. Jadi kalau kita lihat lebih detail, apa yang menurut Tak membuat siswa lebih antusias? Misalnya ada materi yang berfokus pada permainan game atau video interaktif. Iya Pak, konten Pak, konten. Oh, Iya, konten. iya Pak. Ya betul. Jadi
keterlibatan mereka meningkat saat mereka bisa berpartisipasi aktif dalam konten ya Bu. Iya, Pak. Kalau begitu apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan keterlibatan siswa di materi-materi yang lebih sulit atau tidak mudah yang dijadikan konten atau video ya Bu? Salah satunya barangkali diskusi Pak, dikembangkan diskusi Pak. Oh, dikembangkan Iya, Pak. diskusi. Iya Pak, untuk presentasenya itu. Oh iya Bu, sangat bagus. Jadi kita sudah punya beberapa ide. Nah, kita bisa coba pikirkan lebih jauh apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan ide-ide berjalan efektif. Misalnya strategi khusus atau langkah yang bisa diambil untuk mengelola kelas saat mencoba metode baru. Baik Pak, baik. Sepertinya saya akan menambahkan lagi metode-metode menarik untuk mereka Pak. Selain konten, kita di kuis Pak. Kuis. Oh itu Iya, kuis ya Bu. iya Pak. Jadi menurut tak peran bagi siswa bisa membantu mereka lebih terlibat seperti itu ya. Iya Pak. Baik, kalau begitu kita lanjut ke tahap berikutnya ya. Kita akan coba buat rencana aksi yang konkret untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Baik Ibu Jureda, kita sudah memahami situasi dan tantangan yang ada. Sekarang kita masuk ke tahap rencana aksi. Jadi dari ide-ide yang kita sebut tadi, langkah pertama apa yang menurut tak paling penting untuk dilakukan? Nah, iya Pak. Saya ingin mencoba metode diskusi kelompok dulu Pak. Saya rasa itu yang bisa membuat siswa lebih terlibat lagi Pak. Ya Bu, bagus. Diskusi kelompok bisa jadi cara yang efektif. Nah, bagaimana cara tak ingin memulai diskusi ini? Apa yang perlu dipersiapkan agar sesi diskusi ini berjalan lancar ya Bu? Insya Allah Pak, saya mungkin akan mencoba membagi siswa ke dalam kelompok kecil, lalu memberikan topik diskusi yang relevan dengan materi saya Pak. Iya Bu, itu langkah yang bagus. Kira-kira berapa banyak anggota yang ideal dalam satu kelompok dan bagaimana kita akan menentukan siapa saja yang berada dalam satu kelompok Bu? Mungkin Pak 4-5 kelompok Pak. Baik sekali. Nah, untuk menjaga agar diskusi tetap fokus, bagaimana kita akan memastikan setiap siswa di dalam kelompok aktif berpartisipasi Bu? Saya bisa memberikan peran khusus kepada setiap anggota kelompoknya Pak. Misalnya ada yang menjadi moderator, pencatat dan penyaji hasil diskusi Pak. Bagus sekali. Itu bisa memastikan setiap siswa terlibat aktif. Selain itu, bagaimana kita akan mengukur apakah diskusi tersebut berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya? Saya akan melihat apakah setiap kelompok bisa menyampaikan hasil diskusi mereka Pak dengan baik dan apakah mereka bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan setelah diskusi itu Pak. Ide yang sangat baik. Jadi kita akan mengukur keberhasilan dengan melihat kualitas presentasi dan kemampuan mereka menjawab pertanyaannya. Kalau misal ada kelompok yang belum berhasil mencapai tujuan, apa rencana tak untuk membantu mereka Bu? Insya Allah saya akan memberikan umpan balik Pak dan mungkin memberikan kesempatan untuk memperbaiki diskusi mereka. Jadi mereka bisa belajar dari kesalahannya sendiri Pak. Sangat baik. Dengan begitu siswa akan lebih paham dan bisa meningkatkan keterampilan mereka. Nah, selain diskusi kelompok tadi, kita juga menyebutkan tentang penggunaan sistem reward. Bisa jelaskan lebih lanjut bagaimana rencana penerapan sistem reward ini? Iya Pak, saya pikir saya akan memberikan poin atau bintang kepada siswa yang aktif berpartisipasi atau memberikan kontribusi positif dalam diskusi. Poin tersebut bisa mereka kumpulkan untuk mendapatkan reward sebagai tambahan nilai atau kesempatan presentasi khusus Pak. Bagus sekali. Jadi kita ingin menggunakan sistem reward untuk memotivasi mereka lebih aktif ya. Bagaimana kita akan memastikan bahwa sistem ini berjalan adil dan transparan Bu? Mungkin saya akan menetapkan kriteria yang jelas untuk mendapatkan poin Pak. Misalnya
Setiap pertanyaan yang diajukan atau kontribusi dalam diskusi mendapatkan poin. Kriteria nanti ini akan saya jelaskan di awal supaya mereka tahu bahwa ini yang harus dilakukan. Ini yang hebat ya Bu. Jadi dengan adanya kriteria yang jelas, siswa tahu apa yang diharapkan dari mereka. Nah, untuk memastikan semua ini bisa terlaksana dengan baik, bagaimana cara akan memantau dan mengevaluasi keberhasilan dari rencana ini? Insya Allah saya akan mengevaluasi setiap akhir minggu Pak. Saya juga akan melihat apakah ada peningkatan dalam partisipasi siswa dan apakah penggunaan HP selama pelajaran sudah berkurang Pak. Itu sangat bagus ya Bu. Dengan evaluasi rutin kita bisa melihat perkembangan yang ada. Kalau ada hal yang belum sesuai harapan juga bisa segera melakukan penyelesaian. Terakhir, untuk memastikan rencana ini berjalan baik, adakah dukungan atau bantuan yang kita butuhkan dari pihak lain seperti rekan guru atau kami kepala sekolah? Mungkin saya perlu bantuan dari rekan-rekan guru Pak untuk mengawasi penggunaan HP di luar kelas dan mungkin ide tambahan tentang metode yang bisa digunakan Pak. Baik, jadi kita bisa libatkan rekan-rekan guru lain untuk membantu. Jadi rencana aksi kita sudah jelas, kita akan mulai dengan diskusi kelompok sistem keluar dan meningkatkan partisipasi dan evaluasi mingguan. Apakah ada hal lain yang ingin kita tambahkan sebelum kita akhiri tahapan rencana ini Bu? Alhamdulillah Pak, saya sudah merasa cukup. Saya merasa lebih siap untuk mencoba hal ini Pak. Luar biasa ya Bu. Saya yakin dengan rencana ini kita bisa melihat perubahan yang positif. Mari kita lanjutkan ke tahap berikutnya untuk memastikan semua bisa dijalankan dengan baik. Jadi baik, Ibu Jirida, kita sudah menyusun rencana aksi yang cukup jelas. Sekarang kita masuk ke tahap terakhir ya, yaitu memastikan komitmen tak untuk menjalankan semua langkah yang sudah kita sepakati. Jadi dari rencana yang kita buat tadi, langkah pertama apa yang akan kita ambil setelah sesi ini? Saya akan mulai dengan membagi kelompok siswa dan menjelaskan sistem diskusi serta reward kepada mereka Pak. Bagus sekali ya Bu. Kapan kita berencana untuk mulai menerapkan pembagian kelompok ini? Insya Allah rencananya besok Pak pada saat yang pelajaran pertama. Baik, apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan semua berjalan lancar di hari pertama implementasi itu? Mungkin yang pertama yang perlu saya siapkan Pak adalah instruksi yang jelas dan membuat aturan diskusi yang disepakati bersama oleh siswa Pak. Jadi mereka tahu apa yang diharapkan dari mereka. Ide yang bagus, baik. Nah, siapa yang bisa kita libatkan atau minta bantuan untuk mengawasi pelaksanaan ini? Mungkin dari rekan guru atau wali kelas? Saya akan berbicara dengan guru pendamping untuk membantu mengawasi kelas jika saya memerlukan bantuan Pak. Baik Bu, dengan melibatkan guru pendamping kita punya dukungan yang lebih kuat. Sekarang kalau misalnya ada tantangan atau hambatan di tengah jalan, misalnya siswa masih sulit diajak kerjasama, apa yang akan kita lakukan untuk tetap menjaga komitmen menjalankan rencana ini? Saya akan mencoba mengevaluasi kembali metode yang digunakan dan mungkin mencari pendekatan yang lebih menarik bagi mereka seperti menggunakan lebih banyak aktivitas visual atau audiovisual. Hebat sekali. Jadi kita sudah siap dengan rencana alternatif kalau ada hambatan. Apakah kita sudah punya strategi atau mekanisme untuk mengecek apakah semua langkah yang direncanakan sudah dilakukan sesuai rencana? Insya Allah Pak, saya akan membuat catatan mingguan untuk melihat apa yang sudah dilakukan dan mana yang belum. Saya juga akan mengadakan evaluasi bersama siswa untuk mendapatkan masukan dari mereka Pak. Langkah yang sangat baik. Dengan catatan mingguan tak bisa terus memantau progres dan membuat penyesuaian jika perlu. Kalau ada siswa yang menunjukkan perkembangan positif, bagaimana rencana tak untuk memberikan apresiasi? Disitulah saya nanti Pak akan memberikan reward tambahan seperti poin ekstra atau mungkin pujian di depan kelas Pak. Saya ingin mereka tahu bahwa usaha mereka itu sangat dihargai Pak. Itu ide yang sangat baik. Memberikan apresiasi akan sangat membantu meningkatkan
motivasi mereka. Terakhir, kalau saya ingin menanyakan perkembangan rencana ini, kapan waktu yang baik untuk kita evaluasi bersama lagi? Rencananya Pak, setelah minggu kedua pelaksanaan Pak, saya bisa memberikan laporan singkat tentang apa yang sudah berjalan dan hasil yang terlihat Pak. Bagus sekali Bu. 2 minggu adalah waktu yang cukup untuk melihat perkembangan awal. Jadi kita siap menjalankan semua rencana ini dan akan kita evaluasi lagi 2 minggu ke depan. Kalau begitu kita sepakat untuk sama-sama menjaga komitmen ini ya. Saya juga siap membantu kita jika ada yang perlu didiskusikan ya Bu. Iya Pak. Terima kasih Pak. Saya siap dan semangat untuk menjalankannya. Syukurlah kalau begitu Bu. Saya yakin dengan komitmen kita ini kita bisa mencapai hasil yang baik. Terima kasih sudah berproses bersama saya. Sangat menghargai usaha dan niat baik tak. Semoga rencana ini bisa membawa perubahan positif di kelas. Jadi baik Ibu Jureda, kita sudah sampai di akhir sesi coaching kita hari ini. Terima kasih banyak atas keterbukaan dan semangat tak untuk berdiskusi dan merencanakan langkah-langkah yang akan kita ambil ke depan. Saya sangat mengapresiasi usaha dan niat baik tak untuk membawa perubahan positif di kelas. Terima kasih juga Pak. Terima kasih banyak Pak. Sesi ini sangat membantu saya untuk melihat masalah dengan lebih jelas dan menemukan solusi yang konkret Pak. Alhamdulillah saya senang bisa membantu. Yang perlu kita ingat, perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Setiap usaha yang kita lakukan sekecil apapun adalah bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Jangan ragu untuk terus mencoba dan belajar, karena kegagalan itu bukan akhir, melainkan bagian dari proses pembelajaran. Baik Pak, saya jadi lebih percaya diri Pak untuk mencoba hal-hal baru di kelas. Bagus sekali ya Bu. Ingat, sebagai guru kita tidak hanya mendidik dengan materi, tapi juga dengan keteladanan. Semangat tak untuk terus berkembang akan menjadi inspirasi bagi siswa-siswa tak. Kalau mereka melihat kita tidak pernah menyerah, mereka juga akan belajar untuk tidak menyerah. Dan ingat, saya selalu ada untuk mendukung kita dalam proses ini Bu. Iya, terima kasih banyak Pak. Saya merasa lebih termotivasi dan siap untuk menjalankan rencana ini Pak. Sama-sama Ibu Jureda, mari kita teruskan perjuangan ini dengan penuh kesabaran dan semangat. Setiap langkah yang kita ambil adalah langkah menuju perubahan yang lebih baik, tidak hanya untuk siswa tapi juga untuk diri tak sendiri. Semoga Allah selalu memudahkan dan meridhoi usaha tak. Kita akan evaluasi lagi 2 minggu ke depannya. Semoga sukses dan tetap semangat ya Bu. Iya, insya Allah Pak. Terima kasih banyak atas bimbingannya. Sama-sama ya Bu. Semoga hari-hari tak menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri Pak. Iya Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yusran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sri. Sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Jadi begini Pak, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi Pak. Ya, tadi saya amati ya sebagai observer ya, tadi dalam proses coaching sama Ibu Jureda sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bapak sudah tadi menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga coaching bisa menemukan sendiri jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi. Pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup kompetensi, apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang Bapak tadi lakukan? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga nanti dapat melakukan coach lebih baik lagi. Luar biasa.
luar biasa Bapak ini. Begitu ya Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Iya, Pak. Mungkin demikian Pak, karena hari ini sangat bermanfaat untuk kita. Semoga kedepannya lebih berarti hidup kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.